Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Emil tadi sudah menceritakan sejarah Al-Hikmah secara runut, dan itulah Al-Hikmah. Barangkali saya itu hanya sedikit akan memberikan sebuah perjalanan yang saya alami, bahwa Al-Hikmah sejarah berkembangnya dari Surabaya, dari Gresik sampai ke Semarang, kemudian ke Jawa Tengah, kemudian ke mana-mana sampai ke Batam, itu ada tahapan-tahapan yang bisa kita lihat dari track record kegiatan. Jadi Al-Hikmah itu dibesarkan melalui majlis khol, majlis zikir, majlis bersolawat, ada majlis khatim Quran dan lain-lain. Kalau secara umum saya bisa bagi bahwa penyebaran perkembangan Al-Hikmah itu menggunakan beberapa momen, beberapa efek. Yang pertama adalah beliau selalu tidak lepas dari makam-makam wali. Jadi khol-khol di mana-mana juga dimulai dengan wali-wali. Khol akbar di makam misalnya Mbah Sunan Giri, khol akbar di Mbah Sunan Merapen, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Ampel, kemudian Sunan Gunung Jati, dan seterusnya. Jadi tempat-tempat makam besar waliullah itu adalah tempat-tempat di mana beliau jadikan sebagai tempat berpijak untuk mengembangkan Al-Hikmah. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, sejarah yang bisa kita petik bahwa apalagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mempunyai ikatan yang sangat erat dengan para waliullah. Begitu ada khol wali, orang-orang akan demikian tertarik, akhirnya akan ikut. Walaupun sesungguhnya cita-cita beliau adalah mengajak supaya kita ini menjadi orang yang soleh-soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tua kita, pemimpin kita dan sebagainya. Nah, kaitannya adalah bahwa sesungguhnya dalam khol akbar, dalam khol-khol yang besar-besar itu sudah terselip, sudah tersirat, tersurat dalamnya adalah ngekholi kedua orang tua kita masing-masing. Ini adalah sebuah strategi untuk mencapai impact, dampak yang besar. Apa yang terjadi misalnya kalau saya tinggal di Demak, kemudian saya karena punya uang banyak, saya mengadakan khol, hanya ngakoli kedua orang tua saya. Saya umumkan di radio, di TV, di koran, saya pasang spanduk di seluruh Kabupaten Demak. Tapi kalau yang dikholi itu hanya bapak saya, siapa yang tahu? Tetapi kan yang dikholi adalah Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Raden Fatah. Maka tidak hanya orang Kabupaten Demak, orang se-Indonesia paham itu. Karena itu mereka akan datang. Nah, ketika datang, mereka sesungguhnya sudah ngekholi kedua orang tua kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktunya singkat, mungkin saya mudah-mudahan berharap nanti ini singkat, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kita kembangkan. Yang kedua, dalam sejarah perkembangan Al-Hikmah secara umum, yang paling umum itu juga melalui pondok-pondok pesantren. Jadi penyelenggaraan majlis khol itu juga di pesantren. Misalnya seperti kita ketahui yang terbesar adalah di pondok pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya, yang sampai lebih dari 200.000 orang yang rawuh. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua ada pondok Al-Islah di Mayang, di Kediri, pondok Lirboyo dan lain sebagainya. Banyak sekali, saya kurang hafal. Pondok-pondok ini kita ketahui di samping kiainya besar, umatnya besar, juga dari mana-mana. Anak-anak yang mondok di situ ikut khol, mengikuti amaliyah khol yang istiqomah,
Mereka ketika pulang ke kampungnya masing-masing, maka dia akan otomatis menyebarkan al-khidmah. Jadi pondok pesantren menurut catatan saya adalah tempat yang dicita-citakan oleh beliau untuk menjadi sasaran penyelenggaraan majelis. Senada dengan pondok pesantren adalah di lembaga pendidikan formal. Ini juga tempat yang diharapkan oleh beliau menjadi tempat penyelenggaraan majelis zikir, majelis maulid. Salah satunya yang kita ketahui bersama-sama adalah Dies Natalis di ITS Surabaya. Di ITS ini tidak ada pondok, tidak ada kiainya. Kalau pada kiainya pasti hanya guru agama, dan itu guru agama yang berijazah, belum tentu pintar mengenai agama, belum tentu torekoh juga. Tetapi beliau perjuangannya untuk memasukkan Dies Natalis sebagai majelis zikir itu luar biasa. Panjenengan bisa lihat di videonya yang sudah diunggah itu. Suatu saat ada pertemuan majelis namanya Ahad kedua, itu pengajiannya istiqomah selama bertahun-tahun. Pak Nuh waktu itu sebagai rektor diundang, kemudian Pak Rektor Unisda, Bapak Rektor Unisda dipanggil. Yang intinya ditanya, Pak Rektor apakah bersedia ITS ketempatan sebagai tempat berzikir? Nah, saya ingat Pak Afif namanya. Pak Afif ini saksikan nih Pak Rektor. Ini saya minta tolong. Apakah jadi ada rencana majelis zikir di ITS? Mau di mana? Di kampus ya ini. Sanggup kamu ngasih makan orang banyak? Insya Allah sanggup ya. Nah, yang luar biasa adalah Bapak Ibu yang kami hormati, pada pelaksanaan Dies Natalis itu bertepatan dengan Ahad kedua, di mana Ahad kedua itu pengajian istiqomah rutin, yang itu nilainya sangat besar sekali. Rutinitas di pondok itu diliburkan hanya untuk mengikuti majelis zikir di ITS. Buat saya waktu itu kaget. Aduh tuh saya ini kok bisa meliburkan istiqomah Ahad kedua dipindahkan ke ITS. Baru sekarang kita sadari bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, bahwa universitas itu adalah tempat yang sangat strategis untuk benteng ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya beliau menyampaikan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, Ahad kedua besok pengajian ini dipindah di ITS, tidak libur tapi pindah karena kegiatannya adalah karena rangka Dies Natalis ITS. Saya kepingin setahun sekali universitas itu nyelameti para muasisnya, para pengasasnya, para pendirinya, para guru besarnya, para dosen-dosennya, karyawannya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah tempat pondok pesantren, kemudian perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal. Tidak hanya ITS, IAIN Wali Songo yang sekarang dikenal sebagai UIN, UIN Malang, Unisda Lamongan, Dies Natalis, banyak universitas yang lain yang swasta-swasta, termasuk Unisula. Unisula itu tempat yang luar biasa. Waktu itu menarik banyak guru besar di Jawa Tengah, banyak dosen-dosen yang tadinya tidak paham thoriko menjadi paham thoriko, dan akhirnya di kampusnya masing-masing ada jamaah khidmah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, lembaga pendidikan, pondok pesantren, sekolahan, mulai dari universitas sampai di bawahnya SMA. Di Gresik ada SMA Negeri Gresik yang sampai sekarang istiqomah Dies Natalisnya menggunakan al-khidmah. Di Jawa Tengah ini ta'atubin iman, ini ada Pak Zainuddin, ini lagi dokter cepat dari dokter nih. Kita doakan cepat dari dokter ya. Saya ini kebetulan sekretaris Yayasan Lembaga Pendidikan SMK NU Kabupaten Semarang, juga MTSNU. Berkahnya
istiqomah manakib setiap bulan. MTS yang di mana-mana itu muridnya paling 100 sudah top. Tahun ini kami terima 350. Yang diterima 290 itu karena ruangnya terbatas. SMK-nya kami terima 680, yang diterima 550. Saya tadinya menganggap saya paling top. Ternyata karena saya pengurus Ma'arif Jawa Tengah, saya keliling, ternyata di Banjarnegara itu SMK 1 NO di Banjarnegara per angkatan muridnya berapa? 1.500. Subhanallah, masih kalah jauh lah. Saya tanya, apa Pak Ari, Pak, resepnya Pak? Salah satunya dia menjadikan seluruh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara sebagai stakeholder. Bentuknya apa Pak? Ya, kalau ada yang meninggal, sekolahan nahlili. Bayangkan, aneh kan, sekolah nahlili mati. Bapak ibu-ibu yang berurusan dengan pendidikan suatu saat bisa studi banding di tempat-tempat itu. Saya berharap nanti MTS, SMK di sini bisa berkembang barokahnya Majelis Manaqib Maulid di tempat kita. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkembangan Al-Hikmah secara umum itu juga ada di kantor-kantor pemerintahan. Bapak Ibu bisa lihat sejarah Al-Hikmah berkembang di Indonesia ini. Misalnya hari jadi kota Surabaya itu selalu yang tadi Pak Ibu sampaikan, sekarang ini Majelis Al-Hikmah itu sudah menjadi agenda masyarakat. Hari jadi kota Surabaya itu menempati kantor balai kota. Kediri, kemudian Tulungagung, Trenggalek, hampir semua, termasuk di Kabupaten Semarang, itu hari jadinya ada di pendopo kabupaten. Jadi secara umum itu Al-Hikmah berkembang menurut sejarah yang kita catat. Itu pertama melalui makam-makam wali, melalui pondok pesantren, lembaga pendidikan formal yaitu universitas sampai sekolah-sekolahan, kemudian kantor-kantor pemerintahan, yang terakhir adalah di tempat-tempat lapangan, di lapangan-lapangan. Ini banyak tempat yang digunakan untuk mengadakan kegiatan Al-Hikmah.